Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak muda, pada malam hari ini kita mau mulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian Waymaker. Kita katakan, You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
That is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami masih boleh Kau pertemukan di ibadah online kali ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami memulai Tuhan ibadah youth kami Tuhan, tunas remaja ini Tuhan. Kiranya Kau mau sertai, Kau mau urapi ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Kau mau urapi Tuhan setiap kami yang akan menjalankan ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Kau mau berikan kami roh sukacita Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kau juga mau urapi Tuhan hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita memulai ibadah kita mau angkat pujian bersyukurlah. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na
kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Kita mau sambung pujian kita mau angkat pujian Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita mau lebih banyak dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita angkat pujian Here I Am to Worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope for a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above.
I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether lovely, altogether wonderful to me. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau Kau telah pimpin ibadah kami Tuhan pada pertengahan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kau mau ajar kami Tuhan untuk duduk diam Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat marifat Tuhan, agar kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan Tuhan. Kau juga mau urapi Tuhan lidah bibir hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan benih-benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat malam. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya bersyukur kalau pada malam hari ini saya mencoba membawakan kebenaran firman Tuhan ya untuk pemuda remajanya GPIA Haleluya Mangga 2. Pada malam hari ini saya beri tema kelemah lembutan. Ya. Kita akan baca ayatnya di dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Saya akan bacakan di Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Perikopnya ajakan juru selamat. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, puji nama Tuhan. Adik-adik sekalian yang di dalam pemuda dan remaja, ya. Kenapa saya memberitakan kebenaran firman Tuhan ini? Saya baca ayat ini dan saya renungkan kembali. Banyak dari pemuda-pemudi sekarang itu yang lemah lembutnya kurang, ya. Orang Kristen bila di dalam gereja tuh lemah lembut, dan itu biasa dilakukan. Tetapi bagaimana di luar gereja? Ya. Tidak sedikit orang Kristen di gereja lemah lembut, di luar gereja cepat sekali marah. Sikap perilaku kasar. Ya. Mengapa kita harus lemah lembut? Nah, pada malam hari ini ada 3 hal penting yang akan kita pelajari. Mengapa kita harus lemah lembut? Ya, yang pertama yaitu
karena lemah lembut merupakan teladan Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita buka di dalam Matius 11 ayat yang ke-29 yang tadi kita baca. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Kata ku di sini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ku itu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena akunya juga Tuhan Yesus, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Jiwa kita semua, ya. Kadang anak-anak Tuhan, ya terus terang di gereja itu baik gitu ya, tapi di rumah mungkin kasar sama saudara, mungkin kasar sama papa, mama gitu, mungkin suka ngebentak-bentak, suka marah-marah gitu ya. Jadi pada saat malam hari ini kita harus merubah, ya, merubah diri kita, ya, karena lemah lembut merupakan teladan dari Tuhan Yesus sendiri, ya, dan kita harus belajar kepada Tuhan Yesus untuk memiliki kelemah lembutan, ya. Jadi jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan tapi kita tidak memiliki kelemah lembutan. Ya, jadi pada malam hari ini saya mengajak saudara yang dikasih dalam Tuhan, adik-adik sekalian, ya, pemuda remajanya GPIA, untuk lemah lembut, ya. Kita mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, kita mau lemah lembut sesama teman kita, sesama saudara-saudari kita, gitu ya, sesama kakak, sesama adik, gitu, sesama papa, mama, gitu ya. Kita harus menjadi contoh, ya, untuk adik-adik kita juga, agar kita bisa menerapkan lemah lembutnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk menerima firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Jadi setelah kita mendengar firman Tuhan, ya, kita dengar, kita baca di dalam ayatnya. Ya, kita baca di dalam ayatnya, di dalam Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi untuk menerima firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca, orang yang keras hati sukar untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan dalam setiap khotbah dan sebaliknya, ya. Jadi siapapun yang memberitakan firman, ya, kita harus dengarkan firman itu, dan bukan hanya kita dengarkan, tetapi harus kita lakukan firman tersebut, ya. Mungkin kita dengar dari hambanya Tuhan sendiri melalui khotbah, mungkin kita membaca lewat renungan, mungkin juga kita mendengar dari siaran, mungkin televisi, mungkin YouTube, mungkin dari sahabat kita sendiri, orang tua kita sendiri, ya. Itu adalah firman Tuhan, ya, yang kita dengar ataupun yang kita baca, ya. Jadi itu mengkikis, ya, membuang segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang kotor, ya. Itu jangan kita lakukan lagi. Kita tinggalkan itu, ya. Mungkin ada kekerasan hati kita sukar menerima nasihat dari orang lain, mungkin kita sukar dibilang papa mama gitu, ya. Kita tidak dengar. Pada saat firman ini diberitakan, kita mau ubah sikap kita, ya. Kita mau menerima firman Tuhan, dan bukan hanya menerima, tapi kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Oke, adik-adik, ya. Jadi kita
mau terapkan kebenaran firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, di dalam hal penting mengapa kita harus lemah lembut, yang ketiga, untuk membawa orang ke dalam pertobatan. Ya, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, untuk membawa orang ke dalam pertobatan, bila kita menemukan mungkin teman kita yang kurang baik, ya, yang iri hati, atau dia sirik dengan teman kita atau yang lainnya gitu ya, kita harus memberikan nasihat, ya. Kita harus memberikan nasihat dengan kasih, dengan lemah lembut, ya. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan atau membalasnya dengan kekerasan, ya. Tetapi dengan hati yang lembut kita mau menegur sahabat kita. Mungkin kita mau menegur saudara kita, ya. Ini firman Tuhan katakan. Jadi pada adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, ya, setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita mau ubah hati kita untuk kita mau menjadi lemah lembut terhadap siapapun itu, ya. Setelah kita dengar kebenaran firman Tuhan, untuk adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, ya, pemuda-pemudinya GPI Haleluya, kita mau ubah, ya, sikap kita yang tadinya kita pemarah, yang tadinya kita cepat sekali mungkin berperilaku kasar, kita mau ubah setelah kita mendengarkan kebenaran firman ini. Kita mau hati kita tuh menjadi lemah lembut terhadap siapapun, ya, terhadap mama, papa, ya, terhadap adik, kokoh gitu ya, terhadap teman kita, ya. Jadi saya ingatkan kembali, ada 3 hal mengapa kita harus lemah lembut. Yang pertama, karena lemah lembut itu merupakan teladan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Yang kedua, mengapa kita harus lemah lembut. Yang kedua, untuk kita menerima firman Tuhan, ya, yang kita dengar dan kita baca, ya. Jadi baik kita mendengar firman Tuhan dari siapapun itu, dari lewat sosial media, dari hamba Tuhan, atau dari siaran YouTube, siaran radio, siaran teman-teman kita, atau apa yang sharing kepada kita, kita mau menerima itu dengan lemah lembut, ya. Yang ketiga, untuk membawa orang ke dalam pertobatan, ya. Kita menjadi contohnya, kita menjadi objeknya, bahwa kita telah menerima kelemah lembutan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita diubahkan. Dan banyak mungkin teman-teman kita bisa melihat, bisa menilai kita, wah, si Anu udah mempunyai hati, mempunyai kelemah lembutan yang luar biasa, ya. Itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya firman itu bukan hanya kita dengar, tetapi masuk ke dalam hati kita. Bukan saja di dalam hati kita, tetapi kita dapat melakukan yang terbaik di dalam firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada malam hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu, Tuhan, bukan saja kami dengar, tetapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman pada firman yang disampaikan untuk sahabat kami, untuk siapapun, Tuhan. Marilah saudaraku, angkatlah kedua tangan saudara, arahkan hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan kita Yesus Kristus. Pulanglah dengan membawa berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh yang Kudus menyertai kita dari malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Amin.